Ya Mirsa, selain di Makassar, kondisi kelas yang memprihatinkan juga membuat puluhan siswa di Grobogan, Jawa Tengah belajar di teras sekolah. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Penawangan Grobogan, Jawa Tengah ini terpaksa melaksanakan ujian kenaikan kelas di teras depan kelasnya pada pagi hari. Kondisi ini terpaksa dilakukan para siswa lantaran ruang kelas yang biasa digunakan cukup memprihatinkan. Plafon atap kelas jebol karena termakan usia. Setidaknya terdapat 3 ruang kelas yang tidak layak untuk digunakan. Rusaknya 3 ruang kelas tersebut terjadi sejak 3 bulan silam. Mengantisipasi robohnya plafon, kepala sekolah memutuskan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di teras ruang kelas, bahkan diantaranya di ruang perpustakaan. Ikut ujian di teras ini gimana? Nggak bisa kena sinar matahari, Nggak nyaman ya? Iya, nggak nyaman. Kenapa nggak nyamannya kenapa? Nggak bisa konsentrasi. Karena apa? Takut hujan atau gimana? Takut hujan, takut terkena sinar matahari, silau. Proses belajar mengajar di teras kelas ini sudah dijalankan siswa selama 3 bulan lamanya. Mengingat banyaknya siswa, sekolah memutuskan secara bergantian menggunakan teras untuk belajar mengajar. Para siswa berharap agar gedung sekolah mereka segera diperbaiki sehingga para siswa dapat kembali belajar dengan tenang dan nyaman. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi Sekolah Dasar Negeri 2 Penawangan secara langsung sudah bersama kami Rustaman Nusantara. Selamat siang Rustaman, bagaimana kondisi belajar di sana? Saya melihat belajar di teras, apakah belum ada pembetulan? Selamat siang, ya untuk kondisi saat ini masih tetap seperti kemarin. Bangunan belum ada perbaikan sama sekali dan untuk para siswa terpaksa belajar menjalankan ujian seperti yang ada di belakang saya tadi. Ini ada anak-anak yang masih melaksanakan ujian. Jadi mereka sama orang tua diizinkan untuk belajar di sini karena memang kondisi ruangan di dalam sangat parah dan ditakutkan kalau kena angin atau kena hujan sedikit aja. Baik, Rustaman, bisa Anda perlihatkan kepada kami sebenarnya seperti apa ruangan kelasnya sehingga para siswa ini harus belajar dan juga ujian di luar kelas. Mungkin boleh Anda dan kameramen Anda menunjukkan ke dalam kelas seperti apa kondisinya saat ini? Baik, mari saya tunjukkan untuk kondisi ruangan. Lokasinya berada di mungkin 10 meter dari lokasi ruangan anak-anak. Ini ruangan ada 3 ruang kelas, 1 lokal. Kondisinya mungkin sudah sangat-sangat tidak bisa ditoleransi untuk ditempati. Nah seperti ini kondisi ruangannya. Bisa dilihat ini kondisinya kursi dan lain-lain sudah berantakan dan ini untuk kondisi atapnya membahayakan. Takutnya ini untuk bangunan sudah patah semuanya, ini sudah termakan rayap. Dan di sebelah sana juga hampir sama. Itu takutnya nanti kalau hujan turun atau agak deras anginnya ambrol, jadi anak-anak terpaksa belajar di ruangan itu. Demikian. Baik, Rustaman, ini sudah berapa lama terjadi dan apakah sudah ada komunikasi kepada dinas pendidikan setempat untuk segera memperbaiki ruangan kelas dari pihak sekolah? Untuk kejadian ini sudah terjadi sebenarnya 1 tahun yang lalu, tapi kondisi terparah terjadi sejak 3 bulan yang lalu. Karena 1 tahun kemarin kan kebetulan pas kondisi COVID, pandemi, jadi banyak siswa atau yang tidak melaksanakan pelajaran secara daring, jadi tidak terlalu memperhatikan kondisi di sini. Jadi untuk kemarin pas waktu 3 bulan itu kan untuk siswa sudah mulai belajar full di sini, jadi untuk 1 sampai 6 sudah mulai mengikuti pelajaran dan ternyata 3 ruang kelas ini belum bisa digunakan, tidak bisa digunakan. Jadi alternatifnya terpaksa di sini untuk sementara. Baik. Oke, apakah dari pihak sekolah sudah pernah membawa kasus ini ke pemerintah pusat untuk meminta bantuan dana guna cepat merenovasi sekolahnya? Ya, untuk 3 tahun yang lalu, itu untuk kerusakan sekolah sendiri sudah terjadi 3 tahun yang lalu ya. Sudah pernah dilakukan dari pihak sekolah, sudah pernah menembusi dari pemerintah untuk memberikan proposal untuk meminta bantuan, tapi belum ada respon. Bahkan beberapa
minggu yang lalu dari sekolah sendiri mendapat kabar kalau untuk dana rehab tahun 2022 ini belum bisa keluar. Dan di tahun 2023 pun juga masih ragu apakah menerima atau enggak gitu. Baik, Rustaman, bagaimana dengan tanggapan pihak kepala sekolah mengenai hal ini? Apalagi kita lihat siswanya itu sedang belajar di luar. Bisa diwawancara langsung mungkin kepala sekolahnya untuk mengetahui kondisi saat ini? Baik, kita langsung menuju kepala sekolah untuk memberikan informasi sesuai apa yang diungkapkan dari kepala sekolah kemarin. Ini dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan, Pak. Ya, silakan. Baik, Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Budiono, benar ya Pak ya? Pak Budiono, Pak, pihak sekolah apakah sudah meminta kepada pemerintah setempat ataupun dinas pendidikan meminta dana untuk memperbaiki sekolah ini Pak, sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman, Pak Budiono? Ya, tahun lalu 2021 sudah mengajukan, tapi kabarnya tahun 2022 ini tidak mendapat jatah. Baik. Pak Budi, bagaimana respon wali murid melihat anaknya harus bersekolah, belajar di teras sekolah? Ya, mereka tidak apa-apa sebenarnya ya, keadaannya begitu, daripada ditaruh di ruang kelas yang mau roboh itu lebih baik ya biar begitu. Jadi orang tua belum mengeluh sampai ke saya. Apakah dari mereka tidak ada yang protes, Bapak mungkin? Belum, sampai saat ini belum, tetapi mereka dalam hatinya tentu ya mau bagaimana lagi. Tapi secara langsung belum pernah ada yang protes ke saya. Baik, itu kalau wali murid. Bagaimana dengan para siswa, Pak? Ini kan mungkin kalau cuaca saat ini cerah, mungkin mereka akan kepanasan. Atau mungkin kalau hujan akan terkena cipratan air hujan. Bagaimana nanti pihak sekolah mengakali hal ini agar siswa tetap bisa belajar tanpa ada gangguan cuaca, Pak? Tidak bisa diatasi ya, mereka yang di teras itu ya kena silau, dan kalau hujan ya kena cipratan air ya tidak apa-apa karena keadaannya darurat. Nanti itu digilir, semua kelas akan merasakan di teras seminggu sekali. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sekolah ini bisa segera diperbaiki dan mendapatkan respon cepat dari Dinas Pendidikan bahkan pemerintah pusat. Selamat bertugas kembali Bapak.